Film ini berjudul Chef. Saya sendiri udah 3 kali nonton film ini berulang-ulang karena sangat inspiratif banget. Dan bagi kalian yang suka masak atau mungkin suka nonton film MasterChef Indonesia, mungkin kalian juga bakalan suka banget sama film yang satu ini. Oke, tokoh utama dari film ini Chef Carl Kasper. Dia adalah seorang chef yang terkenal dan sudah bekerja di sebuah restoran yang terkenal selama 10 tahun lebih, dan hampir semua orang tahu nama Carl ini karena masakannya yang terkenal bersama 2 orang asisten kokinya yang bernama Martin dan Tony. Mereka berdua adalah rekan dapur yang sangat setia nih guys sama si Carl ini. Dan karena seluruh hidupnya dihabisin di dapur, maka dia kehilangan hal penting lain di hidupnya nih guys, yaitu keluarganya, anaknya, ya nih guys, sama si Carl ini. Dan karena seluruh hidupnya dihabisin di dapur, maka dia kehilangan hal penting lain di hidupnya nih guys, yaitu keluarganya, anaknya, istrinya, dan bahkan kebahagiaan dirinya sendiri. Carl udah bercerai sama istrinya, dan Carl pun gak tahu apa yang sebenarnya bisa ngebuat dia bahagia. Dan singkat cerita, malam itu akan ada seorang kritikus makanan dari sebuah media yang terkenal bakalan datang dan akan ngekritik menu dan masakan di restoran tempat Carl kerja. Carl udah nyiapin semuanya dan dia udah yakin sama menu barunya yang super enak. Tapi pas di tengah persiapan, si owner restoran yang bernama Riva datang ke dapur dan nyuruh Carl buat nggak ngubah menu makanannya malam ini. Dan nyuruh Carl tetap masak menu yang sama dengan yang tiap hari disajiin di restoran. Karena owner restoran itu nganggep bahwa itulah menu yang terkenal di restoran itu. Tapi Carl beda pendapat nih guys. Dia ngerasa kalau menu itu udah 10 tahun lebih setiap harinya dihidangin di restoran itu, dan si kritikus makanan itu juga udah pernah nyicipin menu itu sebelumnya. Jadi Carl ngerasa harus ngebuat sesuatu yang baru, yang berbeda dari yang sebelumnya. Dan tentunya di malam sebelumnya si Carl udah nyoba dan berhasil ngebuat menu yang enak banget. Tapi debat antara Carl sebagai chef dan Riva sebagai owner restoran itu berakhir dengan tetap keputusan ada di tangan Riva sebagai owner. Dan Carl malam itu harus tetap sajiin menu makanan yang sama. Singkat cerita, datanglah si kritikus kita panggil aja Ramsey, dan dia nyobain makanannya. Kemudian Ramsey itu nulis berbagai medianya seperti website, blog, Twitter, dan media-media kuliner lain bahwa makanan yang dimasak sama Carl malam itu nggak enak. Coklatnya kurang melted, membosankan, dan menunya pun sama seperti apa yang pernah kritikus itu makan 10 tahun lalu. Membaca tulisan si Ramsey sebagai chef, tapi ternyata masakannya mengecewakan. Lalu chef Carl itu nggak tidur dan nggak pulang, dan ngabisin waktunya semalaman buat masak dan nyoba buat masakan baru seenak mungkin. Tanpa terasa waktu udah pagi, dan Martin sama Tony yaitu asisten kokinya yang baru datang ke dapur pun langsung nyobain masakan baru chef Carl itu. Dan pada kaget semua karena enak banget. Kedua asisten Carl itu bilang kalau kritikan dari si kritikus makanan yang kemarin itu jadi trending topik di Twitter sekarang. Tapi karena chef Carl nggak punya Twitter dan nggak tahu apa itu Twitter, maka dia jadi cuek. Lalu waktu malam setelah pulang kerja, Carl di rumah bareng anaknya nih guys. Dan Carl lalu minta ke anaknya buat dibuatin akun Twitter dan diajarin cara ngegunainnya. Lalu pas baru buka Twitter, mereka berdua pun kaget karena ternyata banyak banget komentar tentang masakannya si chef Carl itu di artikel yang ditulis kritikus makanan si Ramsey itu. Banyak yang komentar jelek dan ngehina si Carl juga. Akhirnya chef Carl pun nantang si Ramsey itu buat datang lagi malam ini ke restorannya dan dia bakal masakin masakan terenaknya. Alhasil di Twitter pun rame yang retweet nih guys, dan jadi trending topik. Akhirnya restoran pun malamnya penuh banget, banyak yang pesan meja. Malam itu jadi malam teramai restoran itu selama restoran itu berdiri. Nah, si Carl pun udah nyiapin menu masakan terenaknya nih guys. Dan di tengah persiapan, lagi-lagi si Riva yaitu owner restoran itu bilang kalau Carl mesti masak masakan menu yang sama seperti yang biasanya dan gak boleh dirubah sama sekali. Carl pun kaget karena semua orang yang datang di restoran malam itu karena pertandingan dia dan Ramsey, tapi justru dia nggak boleh masak masakannya sendiri. Cekcok pun terjadi dan puncaknya Carl keluar dari dapur dan berhenti kerja. Tapi pas Carl ngajak 2 asistennya yang selalu setia itu, yaitu si Tony dan Martin buat keluar juga, sayangnya 2 orang yang paling setia sama Carl selama ini pun milih untuk tetap stay di restoran. Dan akhirnya Carl pun keluar sendirian. Datanglah si Ramsey yang udah siap buat nyobain masakan barunya si Carl, tapi justru dia disajiin masakan yang sama kayak kemarin dan dia nggak ngeliat Carl sama sekali di dapur. Akhirnya si Ramsey itu nulis di Twitter kalau Carl itu takut bertanding sama dia dan pengecut lah intinya gitu. Nah pas Carl baru sampai rumah dan dia baca Twitternya si Ramsey itu, akhirnya Carl pun emosi dan balik lagi ke restoran serta marah-marah di sana dan ngebuat kekacauan di restoran. Ada banyak pengunjung yang ngerekam hal itu dan videonya viral dan nama baik Carl pun hancur.
Setelah keluar dari restoran itu, dia nggak dapet tawaran kerja sama sekali dari restoran manapun, dan dia pun nganggur sekarang. Dia ditawari sama seorang agen buat jadi chef utama di acara TV Hell's Kitchen. Mungkin kalian semua udah tahu ya teman-teman. Nah, menurut agen itu, Hell's Kitchen cocok sama cara Carl marah-marah kemarin. Tapi Carl nggak mau dan nolak tawaran itu. Carl pun juga ditawari sama mantan istrinya buat buka food truck, juga nggak mau. Intinya dia cuma mau kerja di restoran aja dan nggak mau di tempat lain. Oh ya, mantan istrinya itu namanya Ines dan anaknya itu namanya Percy ya guys. Oke, singkat cerita Ines dan Percy mau ke Miami atau Miami. Oke lah, nah terus Ines minta Carl ikut. Nah, nanti Carl digaji sama Ines nih. Di sana kerjanya cuma disuruh jagain anaknya sendiri. Karena Ines di sana ada kerjaan dan gak sempet jagain si Percy. Di sana pun untuk pertama kalinya Percy ngerasain berlibur bareng semua keluarganya lengkap. Dan Percy baru pertama kali ngeliat sisi-sisi lain dari si Carl ini, yaitu seperti jogetannya si Carl dan yang lain sebagainya. Waktu pun berlalu dan Carl mulai merenung kenapa nggak dia terima aja tawaran dari si Ines buat buka food truck. Dan semuanya juga dimodalin sama si Ines. Akhirnya Carl pun setuju dan datanglah truknya. Tapi kondisi truknya parah banget nih guys, karena dari mobil bekas mungkin. Dan singkat cerita Carl dan anaknya beresin semuanya berdua bareng. Setelah semua bersih dan beres, Carl pun mikir kalau dia bakal kesusahan masak di dapur sendirian cuma dibantuin sama si Percy doang. Tiba-tiba datanglah si Martin, yaitu salah satu mantan asistennya di dapur dulu, yang bilang mau gabung ke food trucknya Carl karena udah muak sama restoran si Riva itu. Dan yap, mulailah mereka bertiga akhirnya langsung mulai buka food trucknya saat itu juga, dengan pelanggannya yaitu para tukang di sekitar tempat itu. Di film yang saya suka adalah banyak banget nih guys, pelajaran-pelajaran dari seorang chef yang hidupnya cuman untuk masak aja. Banyak kata-kata dari Carl yang ngena banget, seperti waktu ngajarin anaknya buat manggang roti doang, tapi si Carl bilang, seluruh hidupmu sekarang ada di roti dan panggangan itu. Kalau pangganganmu itu kacau, maka seluruh duniamu juga akan kacau. Di situ saya belajar banget tentang arti fokus dan totalitas. Carl juga ngajarin kalau masakan yang nggak sempurna berarti masakan itu juga nggak pantas buat dikasih ke orang lain. Bahkan Carl ngizinin anaknya yang masih umur 10 tahun itu buat minum bir nih guys. Gokil. Tapi karena rasa bir itu nggak enak, maka si Percy itu muntahin dan ngebuang sendiri botol birnya. Lalu si Carl bilang bahwa sekarang kamu udah tahu rasa dari minuman bir itu. Jadi mulai sekarang kalau ada teman yang nawarin bir ke kamu udah tahu harus ngapain. Oke, kita lanjut lagi ke ceritanya. Perjalanan dari food truck itu pun berlangsung. Truk berhenti dari kota ke kota dan buka di setiap tempat manapun yang truk itu singgahin. Dan setiap singgah dan berhenti di kota yang berbeda, maka menunya juga bakalan beda juga nih guys. Tapi si Carl ini ngerasa aneh, kenapa setiap baru buka selalu rame dan orang-orang pada ngantri, padahal baru banget parkir tuh mobil. Ternyata selama perjalanan, anaknya yaitu si Percy selalu ngunggah foto-foto postingan ke sosial media buat promosiin food truck itu. Alhasil food truck dari Chef Carl yang video marah-marahnya di restoran dulu itu jadi viral dan semua orang mau nyobain masakan food trucknya si Carl itu. Carl pun kaget ternyata anaknya jago dalam pemasaran atau marketing. Hari demi hari pun berlalu dan si anak minta izin ke Carl buat bikin video 1 detik setiap hari, atau yang biasa disebut 1 second every day, yang nantinya bakal digabungin semua dan jadi video kenangan panjang. Lalu setelah perjalanan panjang dari kota Miami dan udah deket dan mau sampai ke rumahnya, maka Carl bilang ke anaknya bahwa bentar lagi libur sekolah bakalan selesai dan keduanya bakalan balik lagi ke kehidupan masing-masing. Si Percy bakal sibuk sekolah dan si Carl bakal sibuk jalanin food trucknya itu. Tapi si Percy pun nangis karena nggak mau pisah dan masih mau bantuin bapaknya tiap hari Minggu atau setiap libur sekolah. Tapi Carl nggak ngizinin. Percy yang dari kecil nggak pernah ngerasa sedekat itu sama bapaknya, tapi sekarang harus pisah lagi pun nangis tapi tetap bisa nerima keputusan ayahnya itu. Nah, pas sudah sampai rumah dan udah pisah, Carl pun ngerenung dan ngerasa kesepian lagi setelah berpisah sama anaknya itu. Lalu nggak lama anaknya ngirimin ke emailnya si Carl hasil video dari semua kenangan sama anaknya itu sambil terharu. Akhirnya Carl pun berubah pikiran dan nelpon si anaknya itu, yaitu si Percy, dan bilang bahwa anaknya boleh bantuin Carl di food truck setiap akhir pekan atau setiap libur sekolah. Lalu si Ines, mantan istrinya Carl pun kelihatannya juga berhenti kerja nih guys, dan sekarang bantuin kerja di food truck itu sebagai waitressnya. Gak lama di saat mereka semua lagi kritikus makanan yang dulu sempat cekcok sama dia itu. Dan mereka berdua lalu ngobrol dan si Ramsey itu ngejelasin bahwa semua ledekan dari Ramsey dulu itu cuma tuntutan pekerjaan aja. Karena untuk bisa populer, maka media online butuh sesuatu yang bisa viral. Tapi Ramsey nggak sungguh-sungguh bermaksud ngehina si Carl itu.
karena dia nganggep semuanya cuman bercanda dan seru-seruan bales-balesan retweet di Twitter. Ramsey nggak nyangka kalau si Carr bakalan sampai marah beneran nih guys. Dan sekarang Ramsey baru aja situs website kulinernya dan baru banget dapat banyak duit. Dan dia juga udah di sebuah restoran dan dia minta chef Carr buat jadi chef di restorannya itu. Tentunya berbeda dengan si Riva, yaitu owner restoran sebelumnya, si Ramsey ini ngizinin Carr buat masak masakan apapun yang dia mau dan yang dia suka. Dan di akhir film pun akhirnya Carr, Ines, dan Percy mereka bertiga pun bisa hidup bahagia bersama lagi.